Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau sharing gimana sih kalau rahasia bisnis diketahui orang, resep rahasia kita diketahui orang, terus apa yang harus dilakukan. Ini pendapat saya, mungkin banget salah. Jadi ini berawal dari pertanyaan beberapa kali ya, dan tadi sore ada yang nanya juga hal serupa, jadi saya bikin ini kontennya. Kurang lebih pertanyaannya ya, Kang, itu rahasia bisnis kok diumbar di YouTube, nggak takut apa? Oke. Lalu Kang, sharing itu yang tepat gimana sih? Apa nggak takut strateginya di copy orang, produknya di copy orang? Oke. Kurang lebih pertanyaannya seperti itulah, sejenis seperti itu. Nah, pendapat saya, sekali lagi ini Anda boleh nggak sepakat ya, karena mungkin ini agak kontroversial ya. Jadi kalau saya, strategi atau rahasia saya, sebenarnya bukan rahasia ya, tapi lebih tepatnya strategi bisnis saya, entah itu produk development-nya, entah itu bisnis marketingnya, dan lain sebagainya, apapun yang ya sederhana yang di-share di YouTube ini, strategi-strategi saya itu berkembang terus. Yes, berkembang terus. Ibaratnya aplikasi, ada aplikasi versi 1.0, 1.1, 1.2, 4.5, 7.0 berkembang terus. Dan biasanya yang saya share itu bukan yang paling mutakhir, tapi yang misalkan yang mutakhir adalah versi 7.0. Ini aslinya nggak pakai angka gitu ya, cuman ini sebagai ilustrasi aja. Misalkan yang saya lagi pakai sekarang adalah versi 7.0, yang saya share itu 6.9. Nah, 7.0-nya nanti akan di-share kalau saya ketemu 7.1. Justru karena share, saya jadi menemukan versi 7.1. Nyambung ke poin 2, karena kalau saya share, saya belajar. Ini udah rahasia umum banget. Mungkin saya klise ngomong gini, orang yang ngajarin itu lebih belajar. Kalau nggak percaya, cobain aja jadi guru ngaji gitu. Anda akan malu kalau misalkan datang ke TPA ngajar ngaji, tapi Anda nggak persiapan kan. Anda jadi harus belajar lagi, dioles lagi ilmu ngaji Anda, dan seterusnya. Ngajarin anak coding atau ngajarin apapun itu, yang ngajar itu harus lebih pinter, yang ngajar itu harus belajar dulu. Jadi share tuh ya belajar. Jadi ini saya share tuh belajar. Jadi saya share strategi saya yang tadi 6.9 misalkan. Seiring waktu saya share, saya belajar, terus saya menemukan 7.1. Yang 7.0 ya saya share lagi aja, sehingga nanti menemukan 7.2. Terus ini namanya proses belajar, namanya continuous improvement. Atau kalau bahasa ininya apa? Kaizen. Bahasa Jepang Toyota Way-nya Kaizen, bahasa keren ya. Bahasa manajemen lah biar agak keren sedikit, Kaizen. Nah, ini 1 dan 2 itu alasan saya kenapa sharing di YouTube ini, strategi-strategi yang biasanya saya pakai. Jadi yang teman-teman ngerasa, oh Kang Ganu itu diumbar semua, nggak tahu aja, nggak semuanya saya umbar, karena yang jalan itu yang lebih mutakhir daripada yang saya umbar, makanya subscribe. Lalu yang ketiga, saya mau ngecek strategi saya itu yang saya share di YouTube ini, apakah bisa diduplikasi atau tidak. Nah, teman-teman, jadi kalau Anda merasa sukses di bisnis, omsetnya kaya raya, omsetnya besar, lalu Anda merasa produknya bagus, sistem Anda bagus, cek. Kalau memang itu betulan bagus, coba duplikasi. Berhasil nggak? Kalau berhasil, yes, confirm itu bagus, Anda hebat, sistemnya bagus, dan bisa dikomersilkan. Tapi kalau ternyata Anda coba duplikasi ternyata gagal dan susah, berarti Anda kemungkinan hanya beginner's luck atau hoki. Wah, hoki gimana dong? Ya nggak apa-apa, memang hoki. Ya, saya juga yang ngejar hoki, dan buktinya setelah saya bikin serius nge-YouTube ini, saya coba duplikasi strategi-strategi saya di brand baru namanya Deepwood, yang insya Allah akan saya upload 19.30 Rabu. Buktinya nggak langsung melejit tuh, berarti memang banyak strategi-strategi saya yang memang nggak bisa diduplikasi. Artinya saya juga masih banyak beginner's luck-nya. Saya masih berharap banyak hokinya, karena nggak bisa diduplikasi. Oke, mudah-mudahan paham ya, itu saya. Nah, selanjutnya, kalau teorinya gimana sih kalau rahasia bisnis diketahui? Ini teorinya ya, teori yang saya pelajari, yang saya tahu dari baca berbagai buku. Jadi kalau Anda takut bisnis Anda itu di-copy orang, Anda itu newbie. Kenapa newbie? Newbie itu low barrier to entry. Low barrier to entry itu apa? Jadi kalau bisnis Anda katakanlah bakso gitu, jualan bakso. Kalau resepnya itu diketahui oleh orang lain jadi lebih laris daripada Anda. Nah, itu namanya low barrier to entry. Tapi kalau Anda punya kedai bakso di 100 kota, meskipun 100 sebentar ya.
Tapi kalau Anda bikin bakso di 100 kota, punya 100 cabang, resepnya diketahui orang, orang itu nggak akan bisa bikin 100 cabang dalam waktu singkat. Kenapa? Punya 100 cabang itu pasti pusing, mumet, gimana nyuplai baksonya, gimana supply chain-nya, kapan kapan nyetok untuk toko satu, kapan nyetok untuk toko dua, kapan beli ini, kapan ngasih koki ke sana. Kompleks itu namanya sistem. Ya, contohnya KFC lah. Saya pernah baca KFC yang memang resepnya memang sangat rahasia banget. Ada yang dibilang bahwa resepnya kayak Krabby Patty-nya SpongeBob ya. Katanya gitu, saya nggak tahu. Cuman ada orang yang analisis, seandainya resep itu juga diumbar ke seluruh dunia, belum tentu orang bisa nyaingin KFC. Karena KFC sudah terlalu besar, sistemnya sudah sangat baik sekali. Dia sudah punya supplier yang murah, misalkan dia sudah punya koki yang oke. Dia punya supply tepungnya pas dan lain sebagainya, takarannya dan lain sebagainya. Membuat sistem itu memang nggak gampang. Itu barrier to entry-nya tinggi. Jadi susah orang untuk meniru. Jadi mau orang punya resep KFC tapi nggak bisa bikin sistem seperti KFC, ya nggak akan bisa ngalahin KFC. Kurang lebih gitu. Dan yang sering terjadi di kita yaitu masalah foto atau produk kita di copy. Nah, itu juga secara teori kalau Anda merasa ketika foto Anda di-copy orang, dicomot orang, atau produk Anda diduplikati oleh orang dan Anda kesel, itu Anda masih newbie. Kenapa? Satu, itu tak terhindarkan di dunia online ini. Mau Anda fotonya kasih watermark kek, diapain kek, pasti ada aja yang ngeduplikasi. Satu, harusnya bangga sih, karena kalau ada yang menduplikasi, ada yang nyomot, berarti foto Anda bagus. Setidaknya itu dulu. Kedua, ya tidak terhindarkan. Jadi kalau Anda merasa kesel, dan apalagi sampai menuntut orangnya, kecuali kalau memang sudah levelnya level skala raksasa ya. Tapi kalau level online shop kecil kayak kita, ya harusnya bersyukur sih, karena berarti foto Anda bagus. Dan juga produk, kalau produk Anda di copy orang, dijual dengan harga lebih murah, berarti Anda bagus dong. Nah, tinggal bikin produk baru, karena Anda nyambung ke poin yang tadi, Anda bisa menduplikasi nggak kesuksesan Anda, atau jangan-jangan Anda hanya hoki doang bisa bikin produk yang bagus. Lalu kalau barang impor gimana? Barang impor kan barrier to entry-nya rendah sekali. Semua orang bisa ngimpor. Yes, betul. Jadi memang beberapa kasus ada seller yang takut ketahuan jualan apa karena dia barang impor. Karena kalau orang ngimpor hal yang sama dengan modal yang lebih besar, dia pasti kalah. Yes, betul, memang itu mungkin terjadi. Tapi Anda kan bisa yang barang impor ini masih ada hal-hal lain dalam bisnis seperti branding, seperti loyal customer, seperti inventory. Sekarang penjualan banyak, inventory numpuk juga percuma. Jadi macam-macam bisa bikin barrier to entry-nya. Meskipun supplier barang impor Anda diketahui orang, tapi belum tentu si orang yang mengetahui rahasia supplier Anda itu bisa bikin brand seperti Anda. Nah, makanya dibangunlah sistem. Nanti nyambung di poin ketiga. Lalu yang kedua, jadi no silver bullet kalau di bisnis itu. Jadi memang nggak ada sebetulnya satu strategi gitu kita langsung omset 10M, nggak ada. Sepengalaman saya nggak ada. Tapi di YouTube lain ada. Di YouTube lain ada, YouTuber lain ada ngasih satu jurus langsung 100 juta sehari, langsung 10M, langsung 10 kali lipat ada. Tapi kalau saya belum menemukan, dan di teori yang saya baca pun no silver bullet. Jadi kalau bisnisnya mau besar, nggak ada alasan yang cuma satu, tapi banyak. Nggak ada alasan yang cuma satu. Kalau silver bullet tuh kalau di film Amerika tuh kan vampir mati gara-gara kena peluru silver, dan langsung mati itu langsung hilang gitu, kayak betul-betul tuntas gitu, habis vampirnya. Makanya disebutnya no silver bullet. Nggak ada solusi yang betul-betul jitu, satu solusi jadi jitu untuk semuanya, nggak ada. Pasti ada faktor yang sangat banyak sekali. Makanya kalau secara umum kita sebut faktor X. Nah, X itu huruf keberapa, atau X itu faktor yang tidak diketahui. Mudah-mudahan nggak belibet. Saya belibet ngomongnya, mudah-mudahan teman-teman ngerti ya. Dan terakhir, nah yang paling penting itu, meskipun teman-teman diketahui rahasia bisnisnya, meskipun teman-teman share rahasia bisnis teman-teman ke orang lain, tapi ya bangun sistem. Yang seperti saya bilang tadi soal KFC, kalau bangun sistem itu susah untuk di-copy. Ini susah untuk di-copy. Katakanlah Anda sesederhana ini deh. Anda baru jualan lalu mengcopy produk saya yang baju Yuli yang jual gamis anak muslim, gamis syariah anak muslim, lalu Anda buat sama persis. Nggak mungkin Anda dalam satu hari atau ya satu bulan langsung ngalahin saya, itu nggak mungkin, karena sistemnya berbeda. Saya punya suppliernya, vendornya dan sebagainya, itu berbeda. Anda nggak akan bisa dalam satu bulan mengcopy semua itu dalam waktu singkat.
Itu aja video ini, mudah-mudahan Anda paham. Ini opini saya, Anda boleh tidak sepakat. Pertanyaan tuliskan di kolom komentar di bawah. Tapi mohon maaf, saya agak susah untuk membalasnya satu-satu sekarang. Kalau mau dibalas, mau diskusi, teman-teman tinggal join membership aja. Bayarnya lumayan, 150.000 sebulan. Tapi kita bisa diskusi, insya Allah fast response. Insya Allah. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.